القبول وتمام كل سلم مأمول إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di pekan yang kemarin telah mempelajari secara ringkas ya. Secara ringkas ada 10 wirid ya. Mana kitabnya? 10 wirid keluarkan ya. Kitabnya, catatannya keluarkan. 10 wirid ya. Masih ada enggak? Kitabnya masih ada enggak Yanti? Ada yang pesan enggak semalam kemarin sama saya? Pian? Oh sudah. Sudah, ada lagi satu. Masih ada satu, ada yang mau? Oh, itu Kak Indah. Maafin Yanti ya, lewat depan dia. Pikirannya lagi mau menikah, udah nggak nyambung lagi. Doain, tunggu undangannya ya. Doain habis hari raya. Jangan dimasukin di video loh, nanti masuk ke Duta TV. Undangan semua sealam raya. Ya nanti dia sampai hari H, habis hari raya haji insya Allah ya. Doakan semuanya lancar, Allah berkahi, Allah ridhoi ya pernikahannya ya. Gitu. Jadi dia nggak sadar, lewat sih nggak sadar. Maafkan. Jadi harap maklum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lewat sini coba. Aduh ya. Tapi kita maklum ya, karena pikirannya lagi kacau ya. Ketar-ketir menunggu hari ya. Ya begitulah ya kalau orang lagi mau menikah begitu ya. Kita sampai kepada ada 10 wiritan. Sallallahu alaihi ya. Yang kemudian secara ringkas di pekan yang kemarin ya kita sampaikan ya. Benar nggak? 10 wirid ya. Hari ini kita akan lebih memperinci ya, mendetailkan, memperjelas keterangan daripada Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad ya, radhiyallahu an, tentang apa dan bagaimana wiritan itu. Bahwa Imam Haddad ya menyebutkan wirid itu yang utama berupa sholat. Sholat itu harus ditetapkan waktunya, ditetapkan jumlahnya. Di bagian berikutnya nanti akan disampaikan mana ya waktu-waktu yang kita dianjurkan sesuai untuk mengikuti meneladani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dijelaskan apa saja sholat sunnah itu, karena kalau masih ada sholat sunat yang rawatib ya, yang muakkadah, yang sangat dianjurkan dan dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita seyogyanya kata Imam Haddad kita tidak melakukan sholat nangkada yang mutlak ya, yang artinya tidak ada bertujuan niatnya. Kalau misalnya masih ada yang rawatib, kerjakan yang rawatib dulu gitu. Jelas ya. Nah sekarang kita juga sudah belajar bahwa sholat itu ada bentuk zahirnya dari takbiratul ihram sampai salam ya. Itu bentuk zahir. Tapi sholat tidak cukup dengan itu semua. Benar gak? Ya, Imam Haddad sampaikan harus ada hakikatnya, batinnya apa? Ada kehadiran hati ya. Ada keikhlasan, tujuannya benar ya. Membatasi pikiran, konsentrasi, khusyuk, begitu ya. Karena kalau hanya bentuk lahirnya saja, sholat tidak akan tegak. Wa aqimus shalah, itu tegakkanlah sholat, tidak akan berdiri.
Maksudnya bagaimana? Tidak akan menghindarkan kita daripada keji dan perbuatan keji dan mungkar, karena buahnya sholat adalah menghindarkan, membentengi kita daripada perbuatan keji dan mungkar ya. Jadi kalau memang kita merasa diri kita masih belum baik, berarti kita harus memperbaiki dari sholat kita ya. Merasa kita nih kok kehidupan kita begini ya, nggak baik ya, begini saja ibadahnya. Kenapa, ada apa ini persoalannya? Kok kusut, ini tidak selesai, ini lagi, ini ada apa ini? Memang kita harus introspeksi diri berkenaan dengan sholatnya kita. Akur ya. Artinya sholat itu ada bentuk zahirnya, ada batinnya. Imam Haddad sampaikan di sini, kalau cuman bentuk zahirnya saja maka tidak akan dinilai oleh Allah. Dinilai oleh manusia, maknya tuh ratusan rakaat sembahyangnya, qiyamul lailnya luar biasa. Itu saja dia dapatkan. Ya, tapi dia tidak mendapatkan penilaian dari sisi Allah. Mana sesungguhnya yang kita harus utamakan? Apakah penilaian dari sisi Allah ataukah penilaian manusia? Jawab, tentu penilaian dari Allah. Buat apa kita disanjung puji di dunia tapi Allah tidak memandang kita? Ya begitu ya. Kemudian wiridnya bagaimana ini? Ya, wirid sholat ini yang rawatib apa saja? Ya, sampai mana kemarin? Halaman 24. Bener gak Nurul? Wirid berupa sholat witir dan sholat rawatib dan witir. Ya itu judulnya itu. Kita ulang sedikit ya. Ya. Tidak sepatutnya ya. Saya baca terus saja. Tidak sepatutnya menyibukkan diri dengan sholat sunnah mutlak pada waktu yang diperuntukkan bagi sholat sunnah tertentu ya, yang rawatib tadi, sebagaimana disebutkan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa perbuatan ataupun ucapan beliau. Hendaknya dikerjakan dahulu sholat sunnah yang ditentukan itu sebanyak bilangan rakaatnya secara sempurna, antara lain berupa rakaat sebelum dan sesudah sholat fardu yang biasa disebut dengan sunnah rawatib muakkadah. Yang sudah dibahas ya, yang kemarin, yang sudah sangat terkenal dan tidak perlu disebutkan di sini kata Imam Haddad. Demikian pula sholat witir yang termasuk sunnah muakkadah. Ya, sunnah witir adalah sunnah muakkadah. Makna sunnah muakkadah itu sangat teramat banget dianjurkan. Kenapa begitu? Ya, ada apa kenapa kita harus senantiasa melaksanakan sholat witir? Kan begitu pertanyaannya. Ada apa kenapa sangat-sangat dianjurkan gitu sholat witir ini? Bahkan menurut sebagian ulama diwajibkan. Begitu ya tulisannya ya. Udah ketemu belum? Ketemu ya? Ketemu nggak kalimatnya tulisannya? Bahkan menurut sebagian ulama diwajibkan sholat witir. Pelajaran baru kah? Oh enggak, sebagian ulama ada menyebutkan begitu kata Imam Haddad ya. Telah bersabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu ankum, innallaha witrun yuhibbul witra. Periksa ya, barisi ya itu ya. Fa'autiru ya ahlal Qur'an. Siapa yang dipanggil ahlal Qur'an? Apa arti ahlal Qur'an? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah witir, bilangan ganjil, dan menyukai witir. Maka berwitirlah wahai pengikut Al-Qur'an. Kalau kita tidak mengikuti Al-Qur'an,
mengikuti kitab yang mana? Anta tawa Sidin. Adakah yang lain? Berarti maknanya adalah kalau kita mengikuti Al-Quran yang sesungguhnya adalah mengikuti daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu harus berwitir. Allah, mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya ya Allah. Kalau ini akan ada berwitir, ya boleh jadi dia bukan termasuk pengikut Al-Quran. Begitulah ekstrimnya ya, ekstrimnya bahasa saya begitu ya. Wallahu alam. Apa lanjutannya? Dan sabdanya pula sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ankum, al witru haqqun wa man lam yutir falaisa minna. Ini hadis lebih mengerikan ya, yang kemarin nggak hadir ya. Ini hadis lebih mengerikan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ahmad, wa Abu Dawud wal Hakim. Ya. Artinya sholat witir adalah hak, benar. Ya. Dan wa malam, ya. Barang siapa yang tidak berwitir, barang siapa yang kadang menggawi witir, ya, falaisa minna, ujar Nabi, bukan termasuk golongan kami, ujar Nabi. Aduh, bagaimana ini? Woi, apa nih kita nih golongan siapa? Anu ajar, anu tangguring, kauyuhan bener, nang pardunya hajakin bilang ngangal bener. Ya, umpama ya, contoh ya. Nanti Imam Haddad ada sampaikan bagaimana caranya. Mari kita baca lagi ya. Ngeri ya, tidak termasuk golongan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kada berwitir. Bilangannya sebanyak-banyaknya berapa rakaat? 11 rakaat ya. Dan seyogyanya tidak kurang dari 3 rakaat ya. Seyogyanya tidak kurang dari 3 rakaat. Kurang dari 3 rakaat berapa? 1 rakaat. Jadi kalau bisa jangan sampai 1 rakaat, begitu kan bahasa lainnya gitu. 3 rakaat ya. Seyogyanya. Sebanyak-banyaknya tadi 11 rakaat kata Imam Haddad. Lebih utama dikerjakan di bagian terakhir malam hari. Ya. Terutama bagi mereka yang mempunyai kebiasaan tetap dalam qiyamul lail. Itu yang utama. Ya. Kalau orang udah terbiasa qiyamul lail, maka dia lebih afdol mengerjakan witir di waktu tahajud itu. Imbah tuntung sebelum subuh berwitir. Ya, sebelum azan subuh berwitir. Kenapa? Iya, karena witir adalah penutup sholat. Ya, gitu. Itu utama kata Imam Haddad ya. Terakhir malam. Ada pertanyaan? Gitu ya. Yang utama adalah bagi orang yang terbiasa bangun malam untuk melaksanakan tahajud qiyamul lail ya. Seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ankum, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Ya, witran ya gitu. Riwayat Al-Bukhari wa Muslim Abu Daud. Artinya radhiyallahu anhu. Artinya wallahu alam, jadikanlah witir ya, sebagai penutup sholat malam kalian. Penutup tin apa ada lagi mah ditutup? Gak ada lagi habis.
Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, pertanyaannya, berarti setelah sembahyang tahajud? Iya. Sebentar, sabar ya. Belajar harus sabar ya. Pelan-pelan kita. Apa nasihat daripada Imam Haddad ya? Satu, kata Imam Haddad, kalau penuntut ilmu kan biasa cari yang afdol. Afdolnya kapan sholat witir? Maka terjawablah sudah. Sholat witir dikerjakan di waktu bagian malam yang terakhir, kata Imam Abdullah bin Amir Haddad. Ya, karena sabdanya Nabi, jadikanlah witir sebagai penutup ya sholat malam kalian. Akan tetapi ada nih. Bagi mereka yang tidak mempunyai kebiasaan bangun tengah malam, mana orangnya? Jangan harus angkat tangan. Bagi mereka yang tidak mempunyai kebiasaan bangun tengah malam, sebaiknya mengerjakannya sesudah sholat Isya. Titik. Terjawab? Terjawab ya. Nasihat Imam Haddad. Sudah ya, beres ya salat witir ya. Ada pertanyaan. Ulun nih Ustazah Hajar. Banu bangun hajat tengah malam tuh. Enggak, ini yang bagus ya. Jadi ulun sembahyang juga. Bolehlah berwitir lagi? Boleh. Ya. Caranya bagaimana? Ada yang mengatakan ya, witir yang sebelum sholat Isya itu niatnya witir tapi digenapkan dulu rakaatnya. Saja aku sholat sunat witir misalnya 3 rakaat jadi kan 4. Misalnya nih contoh ya. Saja aku sholat sunat witir 2 rakaat, sebagian witir ya. Sajaku sholat sunat sebagian witir 2 rakaat lillahi ta'ala ya. Ini jadi perdebatan nih sekarang nih. Aliran apa pulang jawabannya begitu. Ya. Padahal sangat logis ya. 2 rakaat witir. Lalu kemudian 2 rakaat lagi witir lagi ya. Tapi nanti pas bangun malam ya tambah yang ganjilnya. Apakah 1 rakaat? Apakah 3 rakaat? 3 rakaat pun 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Begitu. Jadi jumlahnya berapa? Kalau 4 rakaat sebelum tidur, setelah tidur 3 rakaat, 7. Sebanyak-banyaknya berapa witir? 11 gitu. Anu Bang Ustaz aja nang kaya orang kita bahari haja ujar umpamanya kayak gitu. Artinya sambahyangnya sampai habis Isya aja umpamanya 3 rakaat aja, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat ya. Sajaku sholat sunat witir 2 rakaat lillahi ta'ala. Kemudian sampai salam, lalu kemudian berdiri lagi 1 rakaat ya. Boleh enggak begitu? Boleh. Kali lagi kita menggawi, bolehlah sembahyang malam lagi, boleh. Ya. Boleh, tapi jangan ada witir lagi. Karena witirnya sudah digawi pada saat sesudah sholat Isya, sudah ditutup malam waktu itu. Jangan digawi. Tidak ada witir di dalam, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Begitu. Bagaimana? Ada sebagian yang memperbolehkan begitu, tapi saya mengambil sanad ijazahnya adalah 2 rakaat ya, tambah 1. 2 rakaat salam tambah 1 salam. Tidak digabung ya. Tidak digabung. Dari guru-guru kita
tidak digabung. Ya. Kalau ada yang 3 rakaat, ambilannya dia dari mana? Dari guru-gurunya siapa? Pertanyaannya, kemudian guru antum siapa? Kan begitu. Gitu ya. Kita ambilannya ini nah sanatnya. Kalau kita mengambil dari Abuya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi, Habibullah, itu rawatibnya yang dianjurkan kepada kita semua adalah 2 rakaat ya. Kemudian salam, kemudian 1 rakaat. Karena tadi yang minimal ya, seyogianya ya. Ada pertanyaan lagi tentang witir? Sudah ya? Kita teruskan. Rawatib sudah, nang qabliyah, ba'diyah ya. Kemarin sudah. Witir sudah ya. Kalau kadang menggawi witir, kita takut ya, tidak dianggap bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu jar usajah anu banu menggawi banu kada. Oh jar. Kayak apa tuh? Ya kita paksa ya. Kita takut ya. Yang tidak menjadi gini, gampangannya gini ya. Malam itu berarti kita tidak mendaftar menjadi umat Rasulullah. Bener gak? Malam berikutnya terdaftar. Emang harus mendaftar terus? Iya, orang syahadat aja harus diulang. Berapa kali syahadat diulang? Di dalam sholat. Bener gak? Harus mendaftar kayak itu, kau usah bahasa saya ya. Mendaftar. Supaya kita dianggap menjadi bagian daripada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengikut Al-Qur'an. Karena yang dipanggil ini hanya ya apa tadi bahasanya, ahlul Quran. Yang dipanggil untuk sholat witir gitu. Yang penting kita sudah ada pengetahuan ya, mudah Allah menolong kita untuk mengamalkannya. Berusaha bersungguh-sungguh ya Karim, berusaha. Entah kadang kita berpikir ya, dosa yang mana ya Allah yang menyebabkan kita ini malas betul untuk mengerjakannya. Semoga Allah mengampuni kita, tangisi diri kita ya. Tangisi diri kita. Kalau kita sudah bicara introspeksi diri, muhasabah begitu, mana sempat kita mengurus urusan orang lain? Ya, gak sempat kita, gak ada waktu. Tidak ada waktu kita ngurus orang lain. Begitu. Lebih, iya. Wiritan habis Isya, oke. Wiritannya apa? Oh, tidur dulu nanti ganti. Oh, ini macam-macam kasus kita ya. Khawatir gak terbangun ya, gak khawatir gak terbangun, kerjakan. Ya kerjakan. Karena itu dianggap sebagai kodok waktu ya. Kodok waktu. Harusnya tadi udah dikerjakan sebelum witir gitu. Dianggap kodok waktu, kerjakan bismillah. Ya, karena ini udah darurat ya. Darurat ya. Sudah kekhawatiran malam kada terbangun lagi ya. Kalau yang baiknya sebenarnya kerjakan di waktu akhir malam. Tapi khawatir nih kada terbangun lagi. Pas minum obat usah jahe. Kenapa alasan obat lah disalahkan. Lah. Ya umpama ini contoh ya. Bagaimana? Darurat sudah nih keadaan nih. Kada kawa bangun misalnya lagi, kerjakan. Bismillah. Karena itu kan tidak rutin. Artinya karena lupa ya, karena lupa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Lebih.
Bagi yang tidak bisa bangun malam ya. Nah. Terus goreng kayak itu kah? Oh boleh. Bahkan itu adalah waktu yang afdol. Iya. Waktu yang afdol dikerjakan memang sepertiga malam terakhir. Ya, itulah waktu yang sesungguhnya gitu. Kenapa kemudian diberikan solusi oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu an bagi orang-orang yang tidak terbiasa. Artinya tidak terbiasa nih bahanu tabangun, bahanu kada, itu kan tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa ini kan sudah rutin. Nah, bagi orang yang sudah terbiasa, yang belum terbiasa ya, kadang-kadang dia bangun malam, kadang-kadang dia tidak. Kadang-kadang dia bangun hanya sekadar ke kamar mandi dan dia tidur lagi. Ya, maka dianjurkan sholat witirnya setelah isya, begitu ya. Apakah boleh lagi nanti bangun sholat lagi? Boleh. Tapi jangan ada witir lagi ya. Kalau mau ada witir lagi caranya yang seperti tadi. Digenapkan dulu. Sebenarnya namanya belum witir tapi niatnya niat witir. Tapi bukan witir namanya karena digenapkan. Nanti boleh lagi ditambah dengan yang witir. Apakah 1 rakaat, apakah 3 rakaat. Lalu jumlahnya jadi banyak witirnya dan tetap ganjil totalnya. Sahajaku sholat sunat witir 2 rakaat lillahi ta'ala. Kemudian terakhirnya sahajaku sholat sunat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Atau sahajaku sholat sunat sebagian witir 2 rakaat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, ada yang begitu. Atau sudah terbiasa Ustaz sahajaku sholat sunat witir 2 rakaat. Boleh lah, boleh. Atau sebagian witir ya. Kalau yang 2 rakaat, kalau yang 1 rakaat sajaku sholat sunat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Dijumlahkan totalnya paling banyak 11 rakaat, semuanya ganjil. Boleh 1, boleh berapa lagi? 3, berapa lagi? 5, berapa lagi? 7, berapa lagi? 9, berapa lagi? 11 totalnya ya. 2 rakaat salam, terakhir 1 rakaat. Guru kita Sayyidul Walid menganjurkan untuk membacanya. Kalau umpama contoh nih kita ambil yang paling ringan adalah 3 rakaat karena disebutkan oleh Imam Haddad seyogianya 3 rakaat, maka 2 rakaat salam itu di rakaat yang pertama setelah Fatihah membaca apa? Al-A'la atau Sabihis ya. Kalau tidak hafal Sabihis ya, baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Al-Qadar. Surah baca itu. Jangan pandang surah Ladar. Karena dia mengantuk ya. Ya, lebih. Pertanyaannya bagaimana? Boleh nggak Alam Nasyrah? Boleh apapun surahnya. Tapi yang kita diijazahkan ya afdolnya baca surah Al-A'la. Kalau tidak hafal surah Al-A'la, baca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Itu di rakaat yang pertama. Kalau nggak hafal juga, berikhtiarlah untuk menempel bacaan itu di depan tempat sholat kita. Harus itu kak saja. Saya kada hafal inna anzalna ala kada usah witir. Oh salah. Nggak boleh begitu. Gara-gara tidak hafal surahnya lalu kada manggawi witirnya. Boleh nggak surat yang lain? Boleh.
tapi kita berikhtiar untuk memperbaiki, menambah hafalan kita kalau memang belum hafal, ya. Setelah rakaat yang kedua setelah Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya. Gitu. Baca, catatannya apa? Kuliah. Nah, di rakaat yang satu rakaat dari Fatihah, Kulhu, ya, Fatihah 4. Orang Banjar bilangnya Fatihah 4, ya. Fatihah 4. Bukan Fatihahnya 4 kali, ya. Orang Banjar bilang Fatihah 4 itu paket. Paketnya adalah setelah Fatihah baca Qul huwallahu ahad sampai selesai, Ikhlas, baca An-Nas, ya, sampai selesai, baca Al-Falaq, ya. Itu anjurannya. Selesai witir, ya. Lalu apalagi wiritannya nih yang bukan dari sholat sunnah mutlak, ya. Rawatib yang qabliyah ba'diyah sudah, witir sudah. Yang tertentu nih waktunya ditentukan kata Imam Haddad, ya, waktunya ditentukan. Witir tadi apakah setelah sholat isya ataukah sepertiga malam, ya. Karena yang paling afdol adalah sepertiga malam. Kemudian qabliyah ba'diyah sebuting, rawatib tadilah, witir sebuting, apalagi ibadahnya, ya. Hendak benar Ustazah Uluni memperbaiki diri, ya. Ya, saya kepingin banget Ustazah, tolong bagaimana cara kita minta tolong sama Imam Haddad gimana caranya nih. Kita minta nasihat untuk kita memperbaiki diri, kita harus seperti apa nih? Ibadah kita harus bagaimana ini? Apa saja? Qabliyah ba'diyah dikerjakan, witir dikerjakan, lalu termasuk lanjutannya. Sholat sunat lainnya ialah sholat duha. Yang ketiga sholat duha, ya. Yang penuh berkah dan faedah, ya, manfaat. Sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Namun kata Imam Haddad ada pula yang berpendapat 12 rakaat. Mana orangnya namang gawe 12 rakaat? Dan sedikitnya 2 rakaat. Pilih, ya. Antara 2 rakaat sampai 12 rakaat. Waktu mengerjakannya paling afdol. Nah, kapan waktunya? Kan tadi kata Imam Haddad harus ditentukan waktunya. Yang paling afdol pada waktu hari mulai siang sekitar 1/4. Ya. Berarti jam berapa? 12 jam kita di Indonesia siang. 12 jam malam. Disebutkan yang afdal pada waktu hari mulai siang sekitar 1/4, berarti jam berapa itu dibagi 12 jam, nah setengahnya dari jam 6 sampai jam 6 lagi, setengahnya jam 12 dibagi 4 berarti jam 9 di Indonesia, ya. Mulai jam sebegitu. Itu yang paling afdal. Ada pulang pertanyaan, ulun ini saja aja karena kau jam segitu. Anak tulak, ulun sudah tulak di perjalanan lagi jam segitu. Kawal aja kami sebelum tulak 7:30. Boleh lah, boleh. Boleh. Ya. Isyraq sudah selesai.
Boleh. Boleh. Ada pertanyaan? Setelah isyraq, ya. Setelah waktu isyraq boleh. Kalau waktu isyraq sudah. Pertanyaannya, kapan waktu isyraq itu, Ustazah? Ya. Enak aja lu ngomong sendiri 6:30, ya. Ada yang bilang 6:04. Orang waktu ini berputar. Kadang-kadang subuh jam 5 lewat 5 menit. Kadang-kadang subuh kurang dari 10 menit, ya. Kadang-kadang lebih 5 lewat 15 menit. Benar nggak orang azan itu? Terputar ya waktu itu. Jadi kita tidak bisa menentukan jam. Lalu ukuran kita apa? Nah, guru kita di UIN dulu ya, Dr. Sabran Afandi, ya, Hafizahullah, ya, mu'alim Dr. Sabran Afandi, ahli hadis ya beliau di UIN itu sampaikan, saya bertanya langsung kepada beliau bilang mudah-mudahan Allah memanjangkan usia beliau dan kita mendapatkan manfaat berkah daripada ilmunya beliau. Ya, 90 menit setelah azan subuh yang pertama ya, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam berapa tuh? Jam 5 umpamanya, pas. Hitung. 90 menit ya. Setelah itu 6:30. Tapi karena waktu azan pertama itu berbeda-beda, maka kita tidak bisa bilang setiap hari harus 6:30, nggak bisa. Bisa jadi lumbus, bisa, karena bisa jadi lebih dari 5 menit, jam 5 lewat baru azan. Hikmahnya apa? Ketika disampaikan oleh beliau 90 menit ya, 1,5 jam, bener nggak? Artinya kita harus bangun sebelum waktu azan biar kita tahu kapan udah masuk isyraq. Hikmahnya begitu. Tidak bisa kita tentukan ya. Seenaknya kita, ada aturan main. Begitu penjelasan keterangan daripada mu'alim Dr. Sabran Afandi, Hafizahullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Panjang umur beliau. Duha tadi ya, waktu duha paling afdal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda radhiyallahu ankum, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Fakullu tasbihatin sadaqatun. Kasih baris ya. Kecepatan ya. Saya ulang. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Fakullu tasbihatin sadaqatun. Wa kullu tahmidatin sadaqatun. Kasih baris. Ya, kasih baris. Wa kullu tahmidatin sadaqatun. Wa kullu tahlilatin sadaqatun. Wa kullu takbiratin sadaqatun. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun. Wa nahyun anil munkari sadaqatun.
wa yujzihi min dzalika kullihi raq'atani yarka'uhuma minadduha, yarka'uhuma minadduha, riwayat Muslim, rawahu Muslim. Artinya wallahu alam, yusbihu ala kulli sun. Wajib sedekah atas setiap persendian kalian. Apa? Wajib sedekah. Ya, wajib apa sunnah? Tulisannya. Wajib sedekah atas setiap persendian kalian. Ya. Persendiannya apa? Anggota sulur. Tulang ruasnya ada yang menyebutkan 360. Ruas-ruas persendian. Dan setiap itu harus disedekahi. Awak kita nina harus disedekahi. Allah ya, wajib bersedekah setiap tulang rusuknya, persendiannya. Apa lanjutannya? Wajib sedekah atas setiap persendian kalian. Setiap tasbih bacaan tasbih subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, bacaan takbir Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sedekah. Setiap seruan berbuat kebaikan, menyuruh orang berbuat baik, ya, amar bil ma'ruf adalah sedekah. Setiap larangan berbuat kemungkaran, nahi anil mungkar adalah sedekah. Kemudian disebutkan sebagai pengganti itu semua cukup dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Diberi kemudahan oleh Allah. Kenapa? Tidak semua orang bisa dengan rutin bersedekah, ya, bersedekah dengan bacaan-bacaan itu atau membuat kebaikan atau melarang orang berbuat buruk. Gak semua orang bisa begitu. Semuanya itu kata baginda Nabi SAW dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Qabliyah ba'diyah sudah. Witir sudah, sholat duha sudah. Saya kan dulu bersama Ustadz Yusuf Mansur, ya, ikut di Majelis Duha Nasional, ya. Beliau ingat sekali, beliau pernah sampaikan begini, saya ingat sekali, gitu. Yang dulu selama kita akil balik nih bahasa saya ya. Tidak persis bahasanya pasti. Dikodok. Waktunya kapan boleh, kapanpun.
Boleh di waktu duha itu, boleh di waktu malam ya. Kecuali 2 waktu ya, ba'da subuh dan ba'da asar. Kada tagawi masa lalu. Datang bulan mulai 15 tahun contoh ya. Sekarang sudah 45. Tapi 5 tahun sudah menggawi sejak belajar misalnya. Berarti sampai 40 tuh. 40 dikurang 15, 25 tahun. Berapa harikah 25 tahun? Digawi minimal 2 rakaat sehari. Kalau mau ya. Tapi lebih utama sebagaimana bukan sekedar kalau mau ya. Kalau memang mau berhijrah maksud saya. Ini bukan urusan mau dan tidak mau. Kalau sekehendaknya disebut oleh Imam Haddad di bagian awal sama dengan binatang. Dan kalau tidak punya wiritan sama dengan binatang kera. Kalau kita kada lebih isi berduha kada. Qabliyah ba'diyah kada. Bawitir kada. Kada ada wiritan sholatnya. Dianggap seperti yang tidak punya wirid, dianggap seperti binatang atau yang tidak jelas waktunya, tidak teratur. Kita dianjurkan untuk waktunya teratur. Jangan saka hendak ya. Semaunya saja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ali. Tidak apa-apa ya, obat cambuk hati kita lebih kuat ya belajar ini. Maaf ya, mudah-mudahan Allah menuntun, membimbing kita ya. Aduh saja berat benar aja pengajiannya, jar umpamanya banyak mana apa. Ini tidak baru, bukan pelajaran baru. Cuma persoalannya kita baru tahu. Lalu merasa nafsu, merasa ini berat gitu. Yang utama adalah sholat yang diqodho tetap sholat fardu. Setelah sholat fardu baru boleh mengqodho sholat sunnah. Sholat sunnah lainnya lagi ialah ya qabliyah ba'diyah sudah, witir sudah, duha sudah. Yang lain apalagi yang keempat? Sholat sunnah lainnya lagi ialah sholat antara maghrib dan isya. Ya, maghrib dan isya. Ada 4 ya nih ya. Qabliyah ba'diyah rawatib. Lalu kemudian witir. Lalu kemudian duha. Yang keempat adalah sholat antara maghrib dan isya. Nah, coba kita baca dulu. Sebentar ya. Sabar ya. Berapa jumlahnya? Sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Namun 6 rakaat sudah cukup kata Imam Haddad. Ya. Oh pantas. Kita dianjurkan Abuya sholat sunat awabin namanya, niatnya 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 3 kali salam. Yang dibaca rakaat pertama setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua 4 Fatihah 4 tadi. Setelah Fatihah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Oh, Ustazah ulun ini manggawi aja surat-surat awabin tuh yang sudah sejak pian sampaikan itu. Cuma ulun ini bahanu kalumpanan imbah qul huwallah hingga ruku. Mana orangnya? Jangan angkat tangan. Ya. Bolehlah begitu karena lupa, ya tidak apa-apa. Ya. Apakah harus sujud sahwi? Tidak. Ya, tidak. Itu karena kita lalai. Karena kita punya dosa. Kita akui saja kita banyak dosa ya. Yang paling banyak tersalah-salah tuh yang pegang mikrofon.
yang banyak bepandir, ya, paling banyak menyampaikan, ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang banyak bicara pasti lebih banyak kemungkinan salah daripada banyak diam. Tapi namanya bertugas, ya, minta maaf. Bertugas saya seandainya bisa pensiun, ada pensiun dini juga, seandainya saya mengajukan pensiun. Saya takut, ya, banyak salah. Doakan saya semoga Allah dan Rasulullah senantiasa membimbing berkat guru-guru kita kalimat yang keluar ini, ya. Doakan, didoain, jangan tidak didoain, ya. Kalau saya difitnah orang yang cinta sama saya pasti marah, ya, pasti kasihan, gitu, ya. Jadi doain saya. Takut saya tersalah-salah bicara. Apalagi sebanyak-banyaknya 20 rakaat, namun 6 rakaat sudah cukup. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ankum, man shalla bainal isya'aini rak'ataini banallahu lahu baitan fil jannati, ya. Kata orang-orang pondok pesantren, baca kayak Umi itu nggak boleh di pondok. Kenapa nggak boleh? Itu katanya baca kayak Umi itu harus fil jannati, kada boleh sukun. Kalau yang bicaranya kayak Umi membaca di pondok, dipadahal itu kayak penceramah membaca begitu, bukan kayak belajar di pondok. Karena mungkin ustazahnya atau ustadznya pengen mengetahui kan itu nahu sorobnya, ya. Jadi makanya harus dibaca, tidak boleh disukunkan gitu. Jadi disambat sidin kayak penceramah. Penceramah membacanya bersukun-sukun karena kada belajar nahu syarab. Maksudnya kita tidak dalam pelajaran nahu syarab gitu. Kita belajar tentang makna, tentang isi. Bukan salah, ya. Tidak salah, ya. Nanti fitnah lagi, ustaz jadi salah membacanya kayak itu, bukan begitu maksudnya. Penempatannya saja. Baitan fil jannati, riwayat Ibnu Majah. Artinya wallahu alam, barang siapa mengerjakan sholat 2 rakaat antara maghrib dan isya, akan dibuatkan Allah subhanahu wa ta'ala baginya sebuah rumah di surga. Berapa rakaat? 2 kali 3 6 rakaat, berapa buah setiap malam? Isi kaplingan banyaknya sudah. Masya Allah. Ya, sebuah rumah di surga. Sabda beliau pula radhiyallahu ankum, man shalla ba'dal maghribi, barang siapa sholat setelah maghrib, 6 rakaatin. Berapa? 6. La yatakallamu bainahunna bisu'in adalna lahu ibadatas natai asyarata sanatan. Masya Allah. Siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib? Mana orangnya? Yang sudah menggawi. Jangan pindah supanan. Yang tadi yang salat awabin, ya, yang sudah diijazahkan Abu, ya. Itu. Siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, sementara ada syarat Bu Erna, ya. Ia menghindari ucapan yang buruk pada waktu itu, ya, pada waktu itu bainal maghrib wal isya, ya. Sama nilainya dengan ibadah 12 tahun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih wallahu alam bisawab. Sudah jam 6. Jam berapa Hanyar datang ke landasan Ulin, ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi setelah hari ya, setelah pergi ziarah wali, insyaallah, ya. Siapa yang mau ikut silahkan. Rutenya kita banting setir, ya, rutenya
insya Allah ya Surabaya, Wali 5, kemudian Semarang ya, Semarang, Jogja, Solo ya, balik lagi ke Semarang, muliknya lewat Semarang, Banjarmasin. Insya Allah sepakat begitu ya. Biar saya koordinasikan sama bisnya, insya Allah ya, dan segala-galanya ya. Siapa yang mau ikut tanggal 25, 26, 27 nggak berubah ya tanggalnya ya. 25, 26, 27 insya Allah. Silahkan untuk menghubungi saya langsung ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah karuniakan rahmat yang khusus dan keridhoannya untuk kita semua dan orang-orang yang terdekat kita. Dimudahkan segala urusan kita insya Allah. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Aba Fatimah. Ya Aba Fatimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jaddal Hasan. Ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jaddal Husain. Ya Jaddal Husain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jaddal Zainab. Ya Jaddal Zainab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidata Ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah. Assalamualaikum. Ya Ummul Hasan. Assalamualaikum. Ya Ummul Husain. Assalamualaikum. Ya Ummul Zainab. Assalamualaikum. Ya Ummul Mukminin. Ya Sayyidata Khadijah binti Khuwailid. Assalamualaikum. Ya Ummul Fatimah. Assalamualaikum. Ya Ummul Rasulillah. Assalamualaikum. Ya Sayyidata Aminah binti Wahab. Assalamualaikum. Ya Amirul Mukminin. Ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum. Ya Abul Hasan. Assalamualaikum. Ya Abul Husain. Assalamualaikum. Ya Abu Zainab. Assalamualaikum. Ya umat Muhammad fi masharikil ard wa magharibiha al ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum. Ya ahlal badar. Assalamualaikum. Ya Sayyidi Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya ahlal Uhud. Assalamualaikum. Ya Sayyidi Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya ahlal Baqi'. Assalamualaikum. Ya ahlal Ma'la. Assalamualaikum. Ya ahlal Hajun wa rahmatullah wa barakatuh. La ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Muhammad. Kalimatu haqqin alaina hayya wa alaina mut wa alaina ba'athu insyaallah ta'ala minal aminin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih banyak kehadirannya semuanya ya. Kita jumpa lagi ba'da Hari Raya Haji. Doakan saya berangkat tanggal hari Jumat ya. Kita ketemu Hari Raya Haji nanti di Majelis Bustanul Muhibbin insyaallah jam 10 pagi di Handil Bakti Manaqib Siti Hadijah tanggal 11 Hijriah ya. Jadi saya minta maaf libur ya, tidak ada pengajian rutin lagi ya.